Karena kemarin itu seharian kita siaran, kalau nggak dicabut headset, sepertinya ini suaranya katanya mengecil begitu. Cuman ini tidak saya live-kan ke TikTok, saya live-kan ke YouTube ya. Saya belum live-kan ini ke YouTube. Karena ini sudah jam setengah 11 malam, jadi saya pikir mungkin udah terlambat. Jadi saya hari ini nampak-nampaknya tidak siaran begitu. Tapi teman-teman, hari ini kita buka acara spill rumah apologet ya. Kita spill rumah apologet. Karena kita spill bagian dalamnya saja ya, bagian dalamnya. Tidak usah bagian luarnya. Nanti kalau bagian luarnya, nanti dibilangin katanya itu rumah orang. Katanya. Jadi kita pakai bagian dalamnya saja. Batik, ini batiknya dikasih temen, batik temen. Kemarin itu saya seharian dari kurang lebih dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, hampir jam 5 sore. Nggak berhenti saya ngerjain atau bersihin rumah ya, karena kotor begitu. Jadi saya bersihin semuanya, saya pel, saya bersihin. Makanya saya ini senang bersih-bersih gitu. Ya, ayo silakan. Mungkin teman-teman mau ngobrol-ngobrol, boleh. Kita ngobrol-ngobrol ya. Oke, saya kasih naik ada saudara Ahmad. Yang namanya Ahmad ini kok masih aja ada gitu. Sudah terbuka informasi seperti ini kok masih aja nama Ahmad. Ya silakan Ahmad, nyalakan kameramu. Oke, saudara Ahmad ngomong aja udah nggak bisa dia. Udah batuk-batuk. Fotomu saja rokok, korek api. Ayo silakan teman-teman ya. Kita siarannya sudah jam setengah 11 malam. Ini saya mohon maaf sekali ya. Sudah terlalu larut malam. Karena juga sudah terlambat, orang-orang juga sudah pada tidur ya. Oke, coba saya kasih naik ada Marsha Aisyah. Karena Shalom Bang Edis. ya, Marsha Aisyah silakan nyalakan kamera. Nggak bisa. Marsha Aisyah. Ya Bang Edis, sorry aku nggak bisa buka kamera, aku nggak ini. Oke, mohon maaf ya Marsha ya. Di sini peraturannya begitu, jadi mohon maaf saya turunkan. Oke, teman-teman yang sudah biasa nonton channel saya, teman-teman sudah tahu peraturannya ya. Kalau baru-baru datang atau nontonnya separuh-separuh, nonton 5 menit pergi gitu ya. Makanya teman-teman, saya sangat prihatin begitu ya dengan orang-orang yang latah atau ikut-ikutan begitu. Ikut-ikutan padahal dia nggak ngerti apa yang sebenarnya yang dia bahas. Jadi saya waktu itu diskusi dengan Elia Miron, ya kan, tentang perumpamaan. Andai-andai gitu, kalau ada orang Islam, ya kan, dia diberitakan kebenaran kepada dia dan dia menerima Tuhan Yesus begitu. Dia meneladani Tuhan Yesus. Dia percaya dan mengikuti Tuhan Yesus. Tapi dia nggak ngerti tuh Tritunggal, hipostasis union, ya kan, duinatur. Dia nggak ngerti. Bahkan seandainya sama dia yang kayak begitu dibuang ke tong sampah, kira-kira gimana itu Elia Miron? Itu konteks diskusinya. Cuman kadang-kadang memang banyak, makanya teman-teman, orang-orang yang mau pansos-pansos dengan saya itu, biasanya mereka itu waktu saya siaran, mereka itu ngiler di bantal gitu, ngiler, banyak ilernya. Lalu mereka ingin mereaksi video yang mereka sendiri waktu nonton sambil ngiler. Jadi ya, tapi cukuplah itu. Kita fokus saja teman-teman. Bagi teman-teman yang nonton saya, ngikutin saya dari awal, pastilah teman-teman semua paham ya maksud saya seperti itu. Artinya yang kita beritakan itu, kita tidak memberitakan dogma-dogma, kita tidak memberitakan bagaimana kita mengerti hal-hal yang di surga. Bagi teman-teman, itu bukan urusan kita, begitu loh ya.
Di surga nanti tahtanya terbuat dari apa? Terus duduknya gimana? Ngadep kiri atau ngadep kanan? Terus nanti pintu surga itu ditarik apa didorong? Kita nggak ngurusin yang kayak begitu, teman-teman. Gitu loh. Masuk surga itu tidak ditentukan dari pengetahuanmu. Pintu surga itu ditarik apa didorong? Coba saya tanya sama kalian. Pintu surga ditarik apa didorong? Salah jawab masuk neraka kalian. Ya, ayo silakan. Jadi mohon maaf ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf. Kita siarannya ini agak sedikit terlambat. Bukan sedikit terlambat, ini mah udah lama terlambatnya ya. Udah setengah 11 malam. Bahkan udah mau hampir jam 11 malam. Oke, mungkin ada di antara kalian ini mau naik lagi. Kita kasih naik ada Susi. Susi. Oke, Susi dia tidak ini. Coba kita kasih naik ada Syofuudin. Syofuudin. Oke, Syofuudin. Oke, sudah naik Syofuudin. Ya, Syofuudin, selamat malam. Selamat malam. Tukang nyembuhin orang-orang Islam yang masih menuhankan Muhammad. Ya, silakan. Siapa emang yang menemukan Muhammad? Syofuudin. Nah, gitu kan keren. Ya, gimana Syofuudin? Apa gerangan kamu naik ke sini tuh dalam rangka dan tujuan apa? Silakan. Mau nanya aja, Dis. Nanya apa? Mau nanya aja. Iya, nanya apa? Boleh nggak? Menurut Edis itu Yesus itu Tuhan apa enggak? Apa utusan gitu? Iya, Yesus itu Tuhan, Yesus itu juga utusan. Loh, kok? Loh, kok? Terus Loh, berarti kok? Yesus itu punya. Gimana? Terus berarti Yesus itu punya Tuhan dong? Iya, itu udah saya katakan berkali-kali. Dan Allah Berarti juga punya Tuhan. Tuhan gimana? Gimana sistemnya itu? Tuhan Iya, punya Tuhan. Allah juga punya Tuhan. Tuhannya Allah ya Muhammad itu. Ngawur gitu. Nah, gimana? Kerjanya Allah kan ngikutin selangkangannya Muhammad. Gimana kamu? Kamu ngerti nggak definisi punya Tuhan itu apa? Yang ngerti Apa? Tuhan ya sang pencipta. Nah, makanya ini kayak begini ya susah. Syofuddin. Terus menurut kamu gimana? Syofuddin, ada sekarang banyak sekarang orang-orang Islam mengatakan bahwa orang-orang Kristen menuhankan Edis gitu. Katanya orang Kristen punya Tuhan baru, namanya Edis itu. Menurut kamu itu, orang yang menuduh gitu sedang mengatakan bahwa Edis sang pencipta, jadi pencipta baru gitu? Ya bukan. Ah, tadi katanya definisi Tuhan sang pencipta. Berarti saya udah jadi sang pencipta nih ya? Betul? Sama orang Oh, stres. Edis itu ciptaan. Makanya katanya kita diskusi, makanya teman-teman ya, yang membuat diskusi jadi buntu itu ya itu teman-teman. Kita bahas punya Tuhan, ditanya punya Tuhan, katanya punya sang pencipta. Terus definisinya itu saya pakai. Sekarang banyak orang Muslim mengatakan bahwa Edis jadi Tuhan baru. Apakah itu artinya Edis jadi sang pencipta? Baru jadi. Nah, bingung kan? Saifuddin, Baru kamu jadi. kalau saya ngomong itu kamu ngerti nggak? Ngerti lah, orang aku sering Ngerti. nonton. Oke, maksudnya Edis jadi Tuhan tuh maksudnya apa? Emang siapa yang bilang Edis jadi Tuhan? Aku nggak bilang. Banyak orang Muslim mengatakan bahwasanya Edis sekarang udah jadi Tuhannya orang Kristen, gitu katanya. Jadi Tuhan tuh Bagi maksudnya yang- apa? Apakah jadi sang pencipta? Bagi yang mengikuti aja kan gitu. Ah, berarti bagi Ya, yang mengikuti definisinya kan mengikuti, terus patuh kan, patuh, terus apalagi menjalankan perintahnya. jalankan Kan? perintahnya. Oke. Ini ya, saya catat ya. Definisi mengikuti, patuh, menjalankan perintahnya. Itu ya, betul? Ya, Oke, sekarang saya tanya kamu. Terus? Kamu mengikuti Muhammad nggak?
Ya mengikuti sebagai nabi. Oke, kamu mengikuti nggak? Tak mengikuti perintahnya nggak? Ya mengikuti. Karena itu Mengikuti. Terus apa diperintahkan lagi? oleh Allah. Taat nggak? Ya taat. Ya karena itu udah, berarti Muhammad Tuhanmu. perintah dari Allah. Ya, Berarti enggak lah, Muhammad menurut Tuhanmu gua. gimana? Menurut gua aja kali Dis. Kalau aku ya enggak. Kalau Muhammad ya tetap utusan. Ya udah, intinya kamu sendiri yang bikin Muhammad jadi Tuhanmu. Tadi kamu yang bikin definisi gitu, sekarang kamu rubah-rubah lagi. Kamu kan Nggak tadi gitu, mempermasalahkan apakah Yesus punya Tuhan. Punya Tuhan itu artinya punya sesuatu yang ditaati, diikuti, perintahnya dijalankan. Itu maksudnya kan? Itu maksudnya punya Tuhan. Iya, tapi kan itu Muhammad itu kan utusannya. Karena ada yang mengutus dia gitu loh, Dis. Ya, kamu mandi lumpur sana. Ya, saya Ya, mandi lumpur ikut. sana, mandi lumpur. Nah, jadi teman-teman sekalian ya, inilah terus yang kita suarakan teman-teman, karena banyak orang tidak tahu apa itu bertuhan gitu. Banyak orang tidak tahu menjadikan Yesus sebagai Tuhan itu apa, termasuk Elia Miron, RK, si mata pisau. Mereka nggak tahu definisi menjadikan sebagai Tuhan itu, mereka nggak tahu. Dan itulah yang membuat akhirnya mereka itu mendebat saya begitu. Dan banyak teman-teman yang seperti itu. Orang-orang Kristen pun banyak yang nggak ngerti apa itu menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Menjadikan Yesus sebagai Tuhan itu dipikir dia menjadikan Yesus sebagai zat tertentu. Nah itu. Itu maksudnya menjadikan Yesus sebagai Tuhan ya. Arti menjadikan Yesus sebagai Tuhan adalah membuat Yesus menjadi partikel atau zat tertentu. Oke, silakan lanjut lagi. Kita lanjut lagi ya. Kita kasih naik ada Iwan FL. Silakan Iwan FL. Silakan Iwan FL, nyalakan kamera. Iwan FL. Anda sudah naik ke sini, sampai sini malah mogok bicara. Ayo, silakan. Sebenarnya kita hari ini mau nggak siaran teman-teman, cuman gimana ya? Teman-teman banyak yang nanya, bang siaran lah bang, begitu. Jadi kita siaran aja sebentar ya. Kita temu-temu kangen atau saling sapa nyapa ya. Lion from Judah, singa dari Yehuda. Ya, silakan singa dari Yehuda, nyalakan kamera. Selamat malam Pak Lion, singa dari Yehuda. Selamat Bang Edi, malam. selamat malam. Ya, Kristen bang. Kristen. Ya, ada apa bang? Naik ke sini mau ngapain? Ya, boleh saya bernarasi abang? Iya, silakan. Iya. Kan beberapa waktu ini kan Bang Edis lagi jadi viral ya di kalangan kekristenan. Udah lama bang, kok beberapa hari ini? Lama lah. Udah lama. Ya, Semenjak saya mencetuskan pernyataan-pernyataan yang membuat para teolog-teolog dan para orang-orang awam keblinger. Contohnya, saya itu pernah mengatakan bahwa rencana untuk menyalibkan Yesus ataupun keinginan atau kehendak untuk menyalibkan Yesus itu adalah kehendak setan. Ketika saya mengatakan begitu, banyak orang kejang, apalagi orang-orang Kristen yang nggak pernah buka Bible-nya. Coba abang saya tanya dulu, menurutmu siapa yang berkehendak menyalibkan Yesus? Iblis atau Bapa di sorga? Kalau iblis tidak berkehendak tapi berencana. Iblis tidak punya hak menyalibkan Yesus tapi dia merencanakan. Sehingga dia Oke, bisa memakai- bagaimana mungkin berencana tapi nggak punya kehendak? Coba. Beda Pak, antara rencana dengan kehendak. Iya, Kalau beda. rencana- Saya ngerti. Begini, Leon. Saya mengerti berkehendak dengan berencana itu tidak sama.
Saya paham itu. Anda mengatakan bahwa iblis berencana menyalibkan Yesus, betul? Ya, Tetapi tidak berkehendak. ya, Oke, bagaimana mungkin berencana tapi tidak berkehendak? ya. Jadi terlihatnya iblis tidak punya kehendak untuk mengeksekusi Yesus, tetapi dia hanya bisa mempengaruhi. Kan iblis tidak bisa bertindak, hanya dia memakai alat-alat orang-orang Yahudi, ya, orang-orang yang membenci Yesus pada waktu itu yang berupaya untuk menyalibkan. Tapi kalau kehendak iblis tidak, menurut saya. Kalau rencana, ya iya. Iblis berencana. Oke lah, berencana, oke. Jadi yang merencanakan supaya Yesus disalibkan, supaya Tuhan Yesus disalibkan, itu Bapa di sorga atau iblis? Iblis. Nanti kalau ketemu sama Anu, nanti kamu dibilang sesat. Sesat. Ya, mereka tidak belajar, Bang, tidak paham tentang Bible. Kalau menurut saya, jadi cara apa ya? Ini kan ada unsur tafsiran juga. Jadi mereka itu hanya memikirkan, tidak mungkin dong iblis bisa menyalibkan Yesus, kan seperti itu. Iya, Tapi tentunya. mereka lupa. Tentunya begini, Bang. Tentunya iblis itu kan dengan perantaraan orang-orang begitu. Dengan perantaraan para pembenci Tuhan Yesus begitu. Betul. Tapi itulah, Bang, intinya gini, yang saya maksudkan tuh begini. Orang-orang itu yang ingin mereaksi statement-statement Race and Play Wednesdays. yang nggak nonton video saya secara penuh begitu, atau mereka itu nonton tapi di tengah perjalanan, atau mereka nonton dari cuplikan orang begitu. Yang terbaru itu saya pernah diskusi dengan Elia Miron. Nah, pada waktu saya diskusi dengan Elia Miron itu, saya bilang seumpama, atau abang saya tanyalah, Bang, misalnya nih, Bang, ada orang Muslim masuk Kristen. Dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia mencintai Yesus, ingin hidup meneladani Tuhan Yesus, ingin serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Tapi dia nggak peduli tuh dengan Tritunggal, hipostasis union, duinatur, kesetaraan. Dia nggak peduli tuh, dia. Seandainya dia buang semua itu ke tong sampah, kayak begitu tuh, duinatur, hipostasis union, dia nggak peduli tuh. Yang dia peduli bahwa dia mencintai Yesus, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan ingin hidup segambar dan serupa dengan Kristus. Menurut Anda dia diselamatkan nggak? Ya selamat lah, Bang. Gimana? Selamat. Iya kan, iya betul kan? Terus salahnya di mana gitu loh? Salahnya di mana? Ya, jadi sebenarnya unsur kebencian mereka-mereka ini terhadap Bang Edis. Saya tidak sedang membela Bang Edis, tetapi mereka itu dangkal dalam penggalian Alkitab. Bahwa mereka beranggapan bahwa ketika Yesus jadi manusia, maka mereka langsung otomatis seakan-akan kemanusiaannya dia itu tetap Tuhan. Begitu. Jadi, Bang, ketika betul, Yesus kemanusiaan jadi manusia- Yesus itu ya Tuhan. Bang, ini juga Bang juga salah paham. Bang, Ini Bang, maksud saya begini. tidak terpisahkan itu, Bang. Makanya saya bilang, ini hal-hal seperti ini, itu makanya sering saya hindari, Bang. Karena begini, pemahaman orang itu ada yang dalam, ada yang dangkal terhadap Bible. Dan yang dangkal-dangkal pemahamannya terhadap Bible, nggak boleh kita hakimi, Bang. Nggak boleh. Gitu loh. Yang paling penting itu apa sih? Yang paling penting itu kita itu meneladani Tuhan Yesus. Begitu, Bang. Kemanusiaan Yesus itu ya Tuhan. Kemanusiaan Yesus itu ya Mesias. Mesias itu Mesias itu bahasa Ibrani. Kalau diganti, kata gantinya itu Tuhan, Bang. Seperti itu. Ya. Tapi nanti juga nggak ngerti kita bahas itu. Makanya saya bilang, pemahaman orang terhadap Bible itu beda-beda, Bang. Ada orang yang baru baca Bible, biasanya dia oneness dulu. Kalau orang baru belajar Bible, dia oneness dulu. Nah, nanti setelah oneness, setelah dia baca lagi 5 kali, berubah dia jadi Tritunggal. Nah, nanti 5 tahun lagi ke depan, dia nggak memperdulikan hal-hal yang kayak begitu. Begitu, Bang. Jadi, intelijensi orang itu beda-beda, Bang. Seperti itu. Iya, jadi satu poin yang saya sedikit, bukan kritisi, tetapi mungkin Bang Edis bisa memikirkan kembali. Di akhir-akhir ini, kalau nggak salah, dua hari lalu apa kemarin, Bang Edis mengatakan sampai saat ini Yesus masih mentuhankan Bapa. Mentuhankan itu apa? Pandangan, Bang. Yesus mentuhankan Bapa itu. Ya, itu pada waktu dia masih hidup sebagai manusia. Setelah naik ke surga dia tidak mentuhankan Bapa lagi ya? Setelah naik ke surga, Bang, saya punya pemahaman dia kembali ke naturnya.
Berarti dia tidak mentuhankan Bapa lagi. Sudah tidak, karena dia sudah kembali kepada dia sendiri yang Bapa. Oh, dia balik lagi jadi Bapa di surga. Iya. Berarti Bapa di Kalau surga, sekarang, Bapa di surga sempat jadi manusia. bukan. Kalau Bapa di surga tidak jadi manusia. Itu hanya entitas. Entitas yang berdiam di dalam diri Yesus. Makanya dibilang dalam istilah-istilah itu kan ada dwi natur. Terus kok dia duduk di sebelah kanan Bang dalam Bible dikatakan? Iya, kalau di dalam Bible ini kan kita harus tahu. Kita ini pembaca. Proses Iya, penulisannya itu kapan? Bible itu berkata, pengakuan iman rasuli kita naik ke surga, duduk di sebelah kanan. Bukan naik ke surga menjadi Bapa di surga. Tapi gini Bang, gini, yang saya maksud tuh begini, saya nggak nyalahin hal-hal yang gini Bang, karena hal-hal begini itu hal-hal yang aneh, hal-hal surgawi. Saya nggak pernah menghakimi bahwa orang gitu nanti akan masuk neraka, enggak Bang. Kita ini masih manusia Bang, daging dan tulang dan darah. Artinya ada hal-hal kosmik, ada hal-hal metafisika yang kita nggak paham Bang. Gitu. Janganlah menghakimi orang kalau pemahamannya seperti itu. Berikan saja pengertian. Kalau dia belum mengerti, ya jangan dihakimi sesat masuk neraka, apalagi halal darahnya dihalalkan. Dulu kayak gitu loh Bang. Jangan salah, dulu kekristenan kayak gitu loh. Oh, iya, dulu zaman abad ke-8 itu seperti itu. Kristen tuh kayak begitu, kadrun dulu Kristen kita itu. Makanya Bang, kita udah bertobat Bang. Jangan kita seperti itu lagi. Coba baca sejarah gereja. Bagaimana beda paham dipotong. Iya Bang, penuh darah Bang. Makanya udah kita hentikan lah itu. Makasih Bang Tobias, makasih. Coba Abang baca-baca dulu sejarah gereja Bang. Saya membaca sejarah gereja itu menangis, saya bercucuran air mata. Gitu loh Bang. Beda paham, dipotong, dibakar. Itu yang terjadi. Apa kita mau seperti itu lagi? Biarannya aja kadrun yang kayak begitu. Kalau kadrun ya kayak begitu sampai sekarang. Karena begini Bang, kalau orang baca Bible baru setahun, nggak mungkin sama dengan orang baca Bible 10 tahun. Nggak mungkin sama. Jadi kalau 1 tahun, dia pahamnya seperti itu. Yesus setelah naik ke surga, kembali lagi jadi Bapa di surga. Yang jangan disalahin lah, orang dia bacanya baru setahun. Kan gitu. Bible kita ini kan luas, sangat kaya gitu loh Bang. Begitu. Jadi tingkatannya berbeda-beda. Jangan kita menghakimi gitu. Seperti itu. Seperti inilah Bang contohnya Bang. Abang punya anak, ya kan? Anak Anda tambah umur, dia kan punya metode cara menyelesaikan masalah. Kalau kita lihat dia caranya begini, ya kan kita maklumi. Oh, namanya baru pengalaman perdana, kan gitu. Sama juga seperti itu, orang baca Bible juga dia nggak mungkin langsung dia paham hal begini, dwi natur, hipostasis union, kesetaraan, ontologis, waduh. Ya pelan-pelan lah. Orang juga Bang, menerima Yesus sebagai orang baik aja belum mau Bang. Belum mau. Banyak yang seperti itu. Masih banyak orang-orang Islam yang kerjanya itu jelek-jelekin Yesus. Masih banyak. Gitu loh. Bahkan menganggap Yesus itu dianggap oleh mereka itu sebagai yang jelek-jelek. Itu masih banyak Bang. Orang itu ada tahapnya dulu. Begitu loh. Dan itu yang saya lakukan. Saya itu ingin memberitakan dari mulai nol. Begitu loh. Ya pertama itu yang saya beritakan sama mereka. Kamu nih ngikutin siapa? Oh, saya ngikutin si Fulan yang ada di kuburan. Itu dulu, pintunya itu dari situ. Kamu itu salah. Kalau kamu ngikutin, kamu orang di kuburan kok kamu ikutin. Salah kamu gitu. Itu dulu. Nah, dari situ baru nanti dia masuk. Begitu loh. Baru nanti dia mengenal siapakah sosok tokoh terbesar sepanjang abad ini. Siapa sih Yesus ini? Kok namanya diomongin orang terus? Gitu. Dari situ nanti dia mengenal, oh Yesus manusia. Nggak mungkin lah dia mau mengenal Yesus bukan manusia. Yesus kan turun ke dunia menjadi manusia. Bukankah itu yang kita nyanyikan? Setiap hari-hari Natal, ya kan? Ya. Juru selamat manusia. Dari situ pelan. Tergantung nanti berapa lama dia memahami. Jangan kita kasih yang ini dulu. Nanti dia kabur Bang. Makanya saya tidak mau saya menggunakan bahasa-bahasa yang nanti membuat mereka kabur. Begitu. Kalau saya menggunakan bahasa-bahasa orang-orang yang teman-teman saya nggak salahkan mereka mau pakai istilah itu. Nggak apa-apa pakai. Cuman nanti di lapangan kalau dipakai istilah-istilah begitu,
istilah-istilah begitu, mereka jawab kayak Nescafe aja 3 in 1. Kalau dia bilang begitu gimana kira-kira? Masa bukannya malah jadi tersandung Bang pemberitaan kita itu. Gitu loh. Ya, gitu. Jadi ini hanya masalah metode begitu. Ya, Seperti saya itu. setuju dengan strategi atau cara Bang Edis menyampaikan sesuatu kepada umat Muslim. Saya tahu itu metode atau strategi. Jadi saya dari dulu tidak pernah terpancing dengan pernyataan-pernyataan Bang Edis karena saya tahu di balik pernyataan itu saya tahu ada maksudnya. Begitu, cuma memang Bang Edis kan punya kompetitornya yang begitu banyak. Si Bom lah, si Sapa Yuda satu ini dengan yang lain-lain. Itu kan kompetitornya Bang Edis. Jadi mereka sebenarnya Bukan kompetitor. Mereka yang menganggap saya itu kompetitor, tidak. Karena itu sudah saya jelaskan juga, Bang. Karena kalau saya live, banyak orang itu ngeliatin gib yang datang. Ketika saya live itu sering ada paus terbang, ada singa mengaum. Itu banyak membuat orang tuh sirik atau cemburu gitu loh. Harusnya Bang Edis bagi-bagilah dengan mereka kan. Kan sudah saya bilang, teman-teman sekalian, kita ini punya kebutuhan yang nggak sama. Kalau saya disuruh milih, saya suruh mereka yang kesini, saya yang di Indonesia. Loh, Bang nggak tahu kalian penderitaan di sini, menderita di sini itu dibandingin di Indonesia. Gitu. Tapi Makasih, banyak yang ngancam Marathon. itu Bang. Ngancam Kalau gimana? abang pulang itu mau dipot pancung lehernya. Nah itu. From meeting for coffee Megan, I love you. to meeting the family. At Credit One Bank, we believe having the credit and rewards for the little moments today can lead to even bigger ones tomorrow. Credit One Bank, for what's ahead. To stay ahead of the competition, you need to optimize your supply chain of key deliverables, like noodles. That's why you need EasyCater, a mission-critical all-in-one tech platform for ordering food for work. Get started at easycater.com. Kita sudah mirip dengan Tuhan kita Yesus. Supaya kita setiap hari segambar dan serupa dengan Tuhan kita. Jadi Seperti itu. kesimpulan Bang, doktrin itu tidak tidak menjamin ya. Doktrin itu Dogmanya, penting, Bang. dogma ya. Doktrin itu penting, tetapi yang lebih penting adalah supaya kita menyadari bahwa tujuan kita menjadi Kristen adalah supaya kita hidup dengan persekutuan dengan Tuhan Yesus. Begitu. Ya. Artinya kita itu harus hidup segambar dan serupa dengan Tuhan Yesus. Begitu. Iya, Bang. Kita Jadi, harus berusaha sempurna untuk tidak bercacat celah. Seperti itu. Ya, sebelum saya closing Bang, sedikit saya tambahkan bahwa yang di dalam bukan cuma hanya perasaan, tetapi di dalam keyakinan saya Tuhan itu cuma satu. Jadi di surga sana saya yakin cuma satu, tidak ada dua Tuhan. Itu aja. Iya. Kalau Kalau itu besok kalau kita sudah masuk surga ya Bang ya. Kita belum ngerti ya. Ya, betul. Kita jangan ngurusin yang jauh-jauh lah. Yang di depan mata kita aja belum kita beresin kok. Kita aja nih keluar dari rumah, bisa-bisa kita lihat dompet jatuh masuk, kalau dompet kita masuk kantong kita. Itu dulu yang kita beresin. Kalau ada dompet jatuh berarti dikembalikan kepada yang punya, ya kan? Kalau ada orang jatuh kita tolong. Kalau ada orang kekurangan kita bantu. Kan itu dulu yang kita urusin. Kalau kita ngurusin yang duniawi aja belum beres, bagaimana kita mau ngurusin yang di surga sana? Itu nanti kursinya apa? Pintunya didorong atau ditarik. Gitu. Jangan gara-gara begini. Coba pintu surga didorong apa ditarik? Didorong. Penggal. Masa seperti itu kita bikin kekristenan kita? Ya, jangan seperti itu ya. Ya. Bang Lion of Judah. Oke? Baik Oke. Bang, terima kasih ya. Terima kasih, Sudah Tuhan memberi Yesus memberkati ya. Amin. Terima kasih Tuhan memberkati. Tuhan memberkati ya. Halo. Halo, salam. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Yuk, silakan ya. Yang muslim-muslim, saya itu hanya memberitahukan kepada kalian. Gini loh, kita ini kan ya, makasih Kak Mila Snejer, makasih. Kita ini teman-teman beragama itu karena kita kan meyakini akan hidup yang akan datang. Teman-teman ya, biar teman-teman tahu, jumlah ateis di dunia ini itu meningkat. Meningkat pesat, terutama di daerah-daerah Timur Tengah. Karena apa? Karena mereka tidak melihat agama Islam itu rahmatan lil alamin. Yang mereka lihat agama Islam itu membawa kehancuran. Oh iya. Baca saja, survei membuktikan angka ateisme itu melonjak pesat di Timur Tengah. Karena apa? Karena gara-gara agama Islam hancur negara-negara tersebut. Afghanistan hancur, Pakistan hancur. Coba Syria, Irak hancur semua. Gara-gara apa? Gara-gara itu tadi ribut masalah dogma. Akhirnya banyak orang menjadi ateis di Timur Tengah sana.
Nah, apa bedanya kita dengan orang-orang ateis? Orang-orang ateis itu tidak percaya itu. Hal-hal yang seperti itu. Nah, sementara kita orang-orang yang beragama, kita itu beriman atau kita itu mempercayai adanya kehidupan yang akan datang. Betul nggak? Ada lagunya itu. Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau bersujud kepadanya? Kita ini percaya dengan hidup yang akan datang, hidup yang kekal, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Itulah yang kita ucapkan dalam pengakuan iman rasul kita. Aku percaya kepada kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Orang ateis nggak percaya itu, nggak percaya. Kalau udah mati aja, nggak ada apa-apa, kosong, blong, nggak ada apa-apa. Nah, kita yang mempercayai itu, Islam percaya itu, Kristen percaya itu. Sekarang begini, pertanyaannya begini kepada orang-orang Muslim. Coba tanya di hati nurani kalian yang paling dalam. Untuk menuju kepada itu, karena kita mengimani hal yang demikian itu, maka siapa yang harus kita ikuti? Karena kita sama-sama nggak pernah ke sana. Kalau kamu mengikuti Muhammad, emangnya Muhammad sudah masuk kepada hidup yang kekal? Coba, di dalam literasi agama Islam, ada nggak yang mengatakan Muhammad masuk kepada hidup yang kekal? Nggak ada. Yang ada Muhammad masuk kuburan. Muhammad mengajarkan hidup yang akan datang. Dikatakan bahwa di dalam hidup yang akan datang, nanti disediakan gadis-gadis dengan payudara yang besar-besar. Bahwasanya nanti di kehidupan yang akan datang itu burung laki-laki itu 70 tahun berdiri terus. Itu ajaran Muhammad. Dan dia mengajarkan itu, dia di mana sekarang? Dia di kuburan. Tuhan Yesus mengajarkan pula hidup yang akan datang. Tapi hidup yang akan datang yang diajarkan Tuhan Yesus tidak seperti itu. Tidak ada di situ berbicara hal-hal yang seperti itu. Seksual begitu, nggak ada. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kita, siapakah yang harus kau ikuti? Muhammad atau Yesus? Kan ini. Ngomong tuh, penghujat. Abdul, kalau misalnya kamu dapati saya menghujat, sudah saya bilang kalian ramai-ramai ke Mabes Polri. Gimana sih kalian ini? Saya itu tidak pernah menghujat. Itulah yang disebutkan di dalam agama Islam. Kalau masuk surga nanti, kalian akan diberi gadis-gadis yang susunya besar. Dibilangin kamunya ngeyel. Susah. Oke. Silakan Gembala Mualaf Bilal, ya silakan. Nyalakan kamera dulu. Assalamualaikum. Boleh. Tidak boleh mengucapkan assalamualaikum kepada orang non muslim. Nah, coba silakan nyalakan kamera dulu. Kamera maksudnya Ini konsepnya pindah ke ini dulu yang kelihatan mukanya. Mau boleh. Jangan gelap-gelapan, Bang. Nah, gitu, Bang. Kita diskusi aja yang baik, Bang, gitu. Yuk, apa yang mau Anda utarakan? Anda ini muslim atau Kristen? Tidak, kita diskusi tentang apa ini? Saya tanya dulu, Anda muslim atau Kristen? Mualaf. Muslim berarti. Berarti sempat Kristen? Sempat. Kristen atau Katolik? Kristen, Protestan. Kristen Protestan. Mualaf berapa lama, Bang? Baru 1 bulan. 1 bulan mualaf. Apa penyebabmu mualaf? Tidak percaya tentang 3 ketuhanan. Tidak percaya. Jadi Tritunggal malah bikin kamu mualaf. Oke, coba kamu tunjukkan di dalam Bible kalau ada tulisan Tuhan itu 3, saya lompat dari Monas. Coba. Tunjukin di dalam Bible Tuhan itu 3. Tidak ada memang Tuhan itu 3, tapi Terus Tritunggal itu kan sama aja itu. Jadi gara-gara Tritunggal kamu malah jadi mualaf. Iya, ajarannya juga kayak agak bagaimana gitu. Agak aneh. Contohnya. Oh, tes dulu. Katanya dites dulu, jangan-jangan kamu bohong, di Islam kan boleh berdusta. Coba. Kalau memang kamu dulu pernah menjadi orang Kristen, kamu gereja di mana dulu, Bang? Gereja Protestan di Gemim, gereja Gemim. Nama gerejanya?
Saya juga perantau ini, saya agak ero-ero gerejanya punya nama ini. Gereja di Gimim. Gimim Banyak itu gereja. kepanjangannya apa? Gereja Masehi Injili Minahasa. Gereja Masehi Injili Minahasa. Oke. Terus coba di situ ada pengakuan iman rasuli nggak? Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Halik langit dan bumi, Terus dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Gitu. sah. Iya benar, bekas Kristen. Benar. Kita nggak boleh ngingkari. Oke, jadi yang membuat Anda menjadi mualaf itu adalah karena Tritunggal. Ya, Karena 3 Tuhan tetapi satu gitu. ya. Oke. Pertanyaan saya, di dalam Bible mana ada tulisan 3 Tuhan? Memang tidak ada. Dari tadi kan saya tekankan memang tidak ada. Tapi Terus kenapa kamu kekristenan banyak yang percaya itu. Gimana? Memang tidak ada. Tapi kan kekristenan kan banyak percaya tentang hal itu. Gini Bang, sebenarnya Anda itu salah paham. Gini, sebenarnya Tuhan Salah itu paham definisinya apa sih? Definisi Tuhan itu apa sih? Tuhan itu esa. Pantesan mualaf Bang. Ditanya definisi Tuhan itu Esa. aduh. Bang, kalau misalnya Anda tanya saya nih, saya itu percaya Muhammad itu Tuhan. Iya, saya Edis TV, Edis Sidabutar, saya percaya bahwa Muhammad itu Tuhan, Tuhannya orang Islam. Siapa bilang begitu? Barusan saya tadi. Siapa bilang malah itu Tuhannya orang Muslim? Beda. Oke, apa bahasa Arabnya Tuhan? Allah. Ya tidur sana. Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tidur sana di bawah sana tidur. Ayo silakan. Ya. Nah itu teman-teman banyak yang tapi jangan salah loh. Yang Kristen itu banyak yang begitu. Yang dia nggak ngerti Tuhan itu apa, nggak ngerti dia. Gitu. Padahal Tuhan itu artinya adalah Tuan. Tuhan dengan Tuan itu sama. Lawan kata Tuhan itu adalah hamba. Kaget kan kalian lawan kata Tuhan hamba? Iya. Lawan kata Tuhan itu hamba. Jadi apapun itu bisa jadi Tuhan. Apapun. Uangmu bisa jadi Tuhan. Hawa nafsumu bisa jadi Tuhan. Ya. Setan bisa jadi Tuhan. Lakukannya. Begitu ya. Ayo silakan. Jadi makanya kita ini mau menyadarkan supaya orang-orang Muslim itu berhenti mempertuhan Muhammad. Yaris Fajar. Silakan Yaris Fajar, nyalakan kamera Anda. Yaris Fajar. Oke, Yaris Fajar nampaknya tidak nyangkut ya teman-teman ya. Teman-teman sekalian, sekali lagi saya mohon maaf ya teman-teman ya, karena kita siaran tadi sudah jam 10:30 malam. Kita ini sudah mau jam berapa ini? Sudah mau jam 11:30 malam, kita sudah 1 jam siaran. Dan ini tidak saya live kan di YouTube ya. Jadi kalau kalian nonton di YouTube, itu sudah pasti bukan YouTube saya. Seperti itu. Karena ketika saya live ini, banyak orang yang menyiarkan di YouTube. Itu tidak mengapa, tidak masalah gitu loh. Ya, cuman ini tidak saya siarkan di YouTube. Nah, sekali lagi teman-teman, coba ini kita kasih Nur Syakila Kumaira. Nur Syakila Kumaira, silakan nyalakan kamera. Halo Nur Syakila. Ya, selamat malam. Kok gelap-gelap bang? Abang ini seringnya gelap-gelap terus nih. Coba nyalakan dulu lampu lah. Enggak, lampu nyalakan dulu biar nggak gelap-gelap. Saya nggak lama juga, Bang. Gimana? Itu saja yang saya menyebutkan. Tidak ada itu umat Islam itu yang menuhankan Nabi Muhammad. Itu saja. Jangan menyesatkan
Islam-Islam Bang, yang tidak paham. menuhankan itu apa dulu? Menuhankan itu bukan menganggap sang Muhammad sang pencipta. Menuhankan itu bukan menganggap Muhammad sang pencipta. Menuhankan itu maksudnya gimana? Tuhan sama Tuhan itu memang beda lah. Tuhan sama Tuhan itu memang beda lah. Ya itu bahasa Indonesianya beda, bahasa Arabnya sama, bahasa Arabnya juga sama. Tuhan ini segala Tuhan bagi kerajaan di dunia. Tuhan ini di sorga. Bedakan dunia dengan sorga. Iya, makanya mereka ini nggak tahu menuhankan itu, mereka nggak tahu. Iya, tidur di bawah sana. Iya, tidur kau di bawah sana. Jadi teman-teman jangan salah ya. Orang Kristen juga banyak begitu. Menuhankan itu artinya menganggap sosok itu sebagai partikel atau zat tertentu. Karena banyak orang nggak tahu menuhankan apa, gitu loh. Makanya ketika saya bilang bahwa Tuhan Yesus menuhankan Bapa di surga, banyak orang nggak ngerti. Akhirnya dibilanglah Edis TV sekarang pahamnya sudah mulai aneh-aneh. Menuhankan itu, teman-teman, ini sampai bosan orang ngomong begini ya. Menuhankan itu artinya gini, membuat diri kamu patuh, takluk, tunduk mengikuti perintah Dia. Itu menuhankan. Kalau kamu membuat dirimu patuh, takluk, tunduk mengikuti perintah setan, berarti kamu menuhankan setan. Nah, kita sebagai orang Kristen, kita harus menuhankan Yesus. Kita harus patuh, takluk, tunduk mengikuti perintah Yesus. Begitu gimana? Kalau kamu membaca Bible, di dalam Bible, Yesus patuh tunduk mengikuti perintah Bapa di surga. Kalau kamu baca Bible, kamu bilang Tuhan Yesus tidak patuh tunduk kepada perintah Bapa di surga, berarti kamu perlu baca Bible lagi. Tapi banyak orang Kristen yang nggak mau, pokoknya Yesus nggak mau dia patuh sama Bapa, nggak usah, jangan. Jangan. Tuhan Yesus jangan patuh sama Bapa di surga, nggak boleh. Nggak boleh kamu patuh sama Bapa di surga, lawan aja dia, lawan. Jadi teman-teman sekalian, saya itu ingin menyadarkan kalian, iman Kristen kita itu ini loh iman Kristen kita, begitu loh. Dan patuh tunduk kepada Bapa di surga, itulah inti jantung Kristen kita. Itu patuh kepada Bapa di surga itu bukan kehinaan. Yang kehinaan itu patuh tunduk sama Muhammad atau patuh tunduk sama Tuhan negeri Arab. Nah itu mana sih? Saya heran masih ada gitu loh. Masih ada orang Kristen yang nggak mau Yesus itu patuh tunduk kepada Bapa, nggak mau dia. Heran saya udah ketularan, udah masuk virusnya kadrun. Aduh. Tapi ya pelan-pelan teman-teman. Jangan kita ini menghukumi orang-orang yang memang Bible-nya saja tidak pernah dibuka begitu. Intinya teman-teman, pertumbuhan iman seseorang itu butuh proses, ada perjalanannya. Seperti itu ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke, kita kasih naik ada Ridan. Setengah 12 nih teman-teman ya. Ya, setengah 12. Silakan Ridan, nyalakan kamera Anda. Ntar lagi lah ya. Halo Ridan. Halo. Ya. Gelap-gelapan lagi. Di kamar. Muslim atau apa bang? Muslim. Nggak ada lampu bang? Aliran. Nggak ada lampu, jawabannya aliran. Ini gimana? Bang, ada lampu nggak? Aliran. Aliran. Bro, udah makan belum? Lagi nyuci. Bro, jam berapa? Hari ini saya minumnya 2 gelas nih. Jadi jangan kalian pikir teman-teman nge-host itu nggak capek. Capek loh nge-host itu. Betul. Apalagi kalau lawan debat kita itu dari Gua Hira.
Bang, apa nggak ada lampu di sana? Ada tuh lampu. Coba ngelawan lampu coba. Jangan, maksudnya disinari lampu. Jangan kameranya yang disinari lampu, mukanya yang disinari lampu. Mungkin HP-nya nih kurang fokus. Oke, apa yang mau Abang sampaikan, Ridan? Ya, Tuhan dan Tuhan itu beda. Kalau di bahasa Arab, kalau Tuhan itu Sayyid. Kalau Tuhan itu Sayyid, terus? Iya. Kalau Tuhan? Kalau Tuhan itu Ilah. Ilah. Kalau Rob itu apa? Kalau Rob itu pengurus. Pengurus. Oke, pengurus. Bukan Tuhan ya? Bukan. Oke, berarti kalau Anda berkata ya Rabbi, itu artinya Itu yang ngurus. yang mengurus aku gitu. Iya. Oh, begitu. Itu Robbi, sifatnya kan sifat. Robbi itu artinya yang mengurus. Ya, ya sifat Oke, Tuhan. oke. Kata Robbi itu bisa nggak ditujukan kepada manusia? Bisa yang ngurus. Bisa. Oke. Nah, seperti itu juga lah kata kurios itu, Bang. Kata kurios itu bisa ditujukan kepada yang di surga, bisa ditujukan kepada yang di bumi. Nah, makanya orang Kristen itu kuriosnya itu, robnya itu ada 3, tetapi yang 3 itu satu. Nah, saya tidak mau menggunakan bahasa yang seperti itu, nanti kalian pusing. Gini saja. Jadi yang Rob itu Bapa di surga. Bagaimana cara Bapa di surga itu mengurus, memimpin, bagaimana cara Bapa di surga itu menyelamatkan, menuntun, dengan perantaraan firman-Nya. Karena firman Tuhan itu yang menuntun manusia. Nah, firman-Nya itu menjadi manusia. Namanya Yesus. Begitu. Jadi gimana caranya Bapa di surga menuntun menjadi Rob? Ya dengan perantaraan Yesus, karena Bapa di surga itu langit adalah singgasananya dan bumi adalah tumpuan kakinya. Dia begitu besar, tidak terlampau akal pikiran manusia. Bagaimana caranya? Ya dengan perantaraan Sang Firman. Jadi Bapa di surga adalah Rob juga, Firman juga Rob juga, Yesus juga Rob, karena datangnya daripada Bapa di surga. Cuman, Yesus bukan Rob yang lain. Tetapi Yesus itu adalah Rob yang datang daripada Bapa di surga. Begitu juga dengan Roh Kudus atau Roh Suci. Bagaimana Roh Suci itu memimpin, mengurus, mengendalikan? Ya dengan cara Roh itu tinggal di hati kita. Makanya saya nggak ngomong Tritunggal ya, nanti jadi batu sandungan lagi. Makanya ketiganya itu satu. Jadi Roh Kudus itu datangnya dari Bapa di surga, Yesus juga datangnya daripada Bapa di surga. Jadi itu bukan musyrik. Paham nggak di sini? Iya kan, paham ya. Tapi iya. Jadi jangan Rob dibilang itu, Kristen musyrik. bukan gitu. Gimana? Dengerin. Rob itu pengurus itu secara bahasa. Jadi secara bahasa artinya secara logat itu ngurus, tapi secara istilah ya itu banyak. Kalau yang mengurus semua alam, semua dunia itu Allah Subhanahu wa taala. Yang mengurus umatnya Nabi Muhammad. Yang mengurus keluarga itu kepala keluarga gitu. Istilahnya banyak. Oke. Berarti Anda sudah menerima ya bahwa Allah juga Rob, Muhammad juga Rob. Ya, tapi beda istilah. Oke. Kalau misalnya Rob kalian 2, Rob kami 3, kenapa kalian tidak musyrik juga? Kalian Robnya 2. Kan Robnya beda, mengurusnya beda segi mengurusnya. Iya. Makanya begini, yang saya maksudkan beginilah. Saya itu ingin menjembatani nih, biar orang-orang muslim itu berhenti mengatakan bahwa kami itu berbuat kesyirikan, kemusyrikan. Tidak. Justru kalau kami menolak firman, menolak Yesus, artinya kami menolak Bapa di surga. Kalau kami menolak Yesus menjadi Rob kami, menjadi kurios kami, artinya kami menolak Bapa di surga menjadi Rob kami, menjadi kurios kami. Begitu kan, simple, sederhana saja. Begitu. Bagaimana Bapa di surga menyelamatkan? Ya dengan perantaraan Sang Firman. Begitu, Sang Firman yang menjadi manusia. Nah, Sang Firman yang menjadi manusia ini, ya tentulah dia bukan Rob yang lain, bukan Tuhan yang lain, tetapi Tuhan yang datang daripada Bapa di surga. Sama kayak gini loh Bang, sama kayak gini. Misalnya kita di padang pasir nih. Ya, di padang pasir misalnya kita. Ya Tuhan, tolonglah Tuhan, berikan saya air minum, saya udah mau mati. Tahu-tahu. Ya kan? Ada orang lewat.
Lalu Anda dikasih air minum. Oh, saya nggak mau. Saya maunya langsung dari Tuhan, dari sono langsung. Maksudnya begini, Bang. Kita berbicara tentang dia itu tak terlampaui akal dan pikiran manusia. Betul nggak? Betul nggak? Iya. 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 Dikatakan di dalam Bible itu, langit adalah singgasananya dan bumi adalah tumpuan kakinya. Rumah apa yang hendak engkau dirikan baginya? Begitu. Jadi Bang, di dalam kekristenan ya, bagaimana Bapa di surga itu menyelamatkan manusia? Ya dengan perantaraan firman-Nya, anaknya yang tunggal yang sangat dikasihinya yaitu Yesus. Anak di sini bukan berarti seperti di dalam pikirannya Muhammad. Anak di sini bukan berarti Bapa di surga itu nikah. Bukan begitu. Anak itu maksudnya bahwa ada relasi, begitu loh. Setiap orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, orang-orang yang membawa damai, orang-orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan, itu disebut sebagai anak-anaknya. Begitu. Jadi begitu Bang ya, supaya Anda nggak salah paham sama kekristenan. Bahwa Roh Kudus dan Yesus itu bukan ilah, bukan Tuhan, bukan Rob yang lain, tetapi Tuhan atau ilah atau Rob yang datang daripada Bapa di surga. Begitu. Jadi bukan musyrik. Tapi kalau di Muslim firman itu atau kalam itu terbagi dua. Nggak ada Bang, di dalam Quran itu kalam terbagi dua, nggak ada. Saya tahu itu ada kalam nafsi, ya kan? Itu kan rumus-rumusan para ulama saja. Begitu loh. Tapi intinya yang mau saya bilang seperti itu ya. Memuliakan Yesus artinya memuliakan Bapa di surga. Menuhankan Yesus itu artinya menuhankan Bapa di surga. Begitu Bang. Karena Yesus itu datangnya daripada Bapa di surga. Begitu. Ya. Ya tapi kan di Muslim juga kalau tidak mengimani Isa Al-Masih itu kan nggak sempurna imannya. Iya, masalahnya Bang, masalahnya begini, kalau di Islam kalian itu disuruh menuhankan Tuhan negeri Arab dan juga Muhammad. Makanya kalian tidak menuhankan Bapa di surga dan Yesus, kalian menuhankan Allah, Tuhannya orang-orang Quraisy dan Muhammad. Itulah makanya saya bilang akhirnya kalian berada di jalan yang sesat. Karena apa? Karena kalau kalian menuhankan Allah dan Muhammad, yang kau taati ganti. Jangan lagi Allah dan Muhammad Bang. Pensiunkan mereka, jangan lagi menguasai dirimu. Kalau kau dikuasai oleh Allah dan Muhammad, sebentar lagi kau pergi ngerakit itu, ngeledak, bor. Sebentar lagi kau pergi ke Arab, nyium batu. Sebentar lagi kau pergi ke Arab, minum kencing. Itu kalau kau jadikan Allah dan Muhammad sebagai pemimpinmu. Makanya yang kau jadikan pemimpinmu itu adalah Bapa di surga, anaknya yaitu Yesus dan Roh Kudus. Gitu Bang. Ya. Makanya hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Nah, itu. Seperti itu ya. Jangan kau hormat bagi Allah dan Muhammad. Ya. Oke? Paham nggak sampai sini atau masih ada pertanyaan lagi? Ya kan gini ya, contohnya analoginya. Presidennya Sumatera itu, negara Sumatera siapa? Prabowo. Jangan kesana-sana dulu. Intinya gini. Kamu gini, Ridan. Kamu masih pengen mengikuti Allah dan Muhammad atau pengen mengikuti Bapa di surga dan Yesus? Ya, pengen mengikuti Tuhannya Yesus, yaitu Tuhannya Yesus itu bukan Allah. Bukan Allah. Itu kan Allah itu nama kholik, bukan nama pribadi. Jadi menurutmu Allah itu adalah Bapa di surga? Ya, nama kholik macam kalau Bapa di surga pencipta. Jadi menurutmu Allah itu merujuk kepada Bapa di surga itu yang diberitakan oleh Tuhan Yesus? Iya, merujuk kepada kholik sang pencipta. Oke. Kalau memang Allah itu merujuk kepada Bapa di surga yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, kenapa Allah menjanjikan gadis-gadis dengan payudara besar? Sementara Bapa di surga tidak menjanjikan itu. Itu namanya fitnah yang kejam.
Itu kan Jadi dari saya cuma cerita menyadarkan kalian bahwa Muhammad itu tidak memberitakan Tuhan yang ada di dalam Bible. Muhammad itu memberitakan Tuhan negeri Arab. Tuhan yang orang-orang Quraisy para penyembah berhala. Terus Tapi artinya ginilah, alhamdulillah saya mau menyampaikan kepadamu sesuatu. Masalah kamu nanti tidak mengimaninya sekarang, itu masalah waktu. Semoga nanti roh Tuhan yang dari surga menyadarkanmu, menginsafkanmu bahwa yang kau ikuti adalah Tuhan negeri Arab. Seperti itu, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, semesta Ya, alam. Tuhan negeri Arab. Artinya itu apa? Alhamdulillah itu artinya menurut Edis. Segala puji bagilah Tuhan negeri Arab. Bukan itu alhamdulillah. Oke ya, seperti itu. Alamin. Ya. Besok-besok naik lagi pakai lampu ya, jangan gelap-gelapan nanti jadi nabi lagi. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Itulah yang kita beritakan bahwasanya teman-teman, banyak orang-orang muslim itu teman-teman mengira bahwa Muhammad itu memberitakan Tuhan yang diberitakan nabi-nabi terdahulu. Padahal nggak ada. Tidak ada nabi-nabi terdahulu memberitakan Allah, itu nggak pernah ada. Tapi ya gimana? Saya menjelaskan itu secara akademis dan ilmiah loh. Karena begini, Allah itu hanya diberitakan oleh Muhammad dan orang-orang Quraisy. Kalau kamu tidak percaya, coba buka kamus bahasa Ibrani. Buka kamus Daud berbicara. Buka kamus bagaimana Salomo berbicara. Buka kamus bagaimana nabi-nabi terdahulu berbicara. Nabi-nabi terdahulu berbicara dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Aram. Tidak pernah ada kata Allah dalam bahasa Ibrani maupun dalam bahasa Aram. Lalu bagaimana kamu memfitnah bahwa nabi-nabi tersebut memberitakan nama Allah? Ya, seperti itu. Yuk. Kita kasih ada Bekani 02. Bekani 02. Ya, silakan Bekani 02 nyalakan kamera. Halo Bekani 02. Oke, Bekani 02 nampaknya dia sudah tidur teman-teman. Ya, makanya kalau siaran malam ini memang kebanyakan kita cuma bukannya mereka nonton kita teman-teman, malah saya nonton mereka tidur. Oke, teman-teman, saya informasikan ya. Saya mohon maaf karena tadi saya siaran sudah hampir jam 11 malam. Jadi kita siarannya juga cuma sebentar ini teman-teman, makanya tidak saya live-kan di YouTube. Kenapa? Karena garapan saya itu banyak nih, saya tunjukin sama kalian ya. Nih, saya itu pindahan teman-teman. Lihat ya. Jadi masih kacau balau berantakan. Nih saya tunjukin sama kalian. Lihat nih. Berantakan kan semuanya, berantakan. Kacau ya. Tuh berantakan semuanya. Nah ini teman-teman kita spill ya. Nah inilah yang saya kerjakan teman-teman karena kerjaan banyak. Puji Tuhan kerjaannya sudah hampir kelar. Nah nih saya itu pindahan teman-teman. Lihat ya. Jadi masih kacau balau berantakan. Nih saya tunjukin sama kalian. Lihat nih. Berantakan kan semuanya, berantakan. Kacau ya. Tuh berantakan semuanya. Nah ini teman-teman kita spill ya. Nah inilah yang saya kerjakan teman-teman karena kerjaan banyak. Puji Tuhan kerjaannya sudah hampir kelar. Nah ini ya. Ini kerjaan yang kita garap. Kemarin saya ngecat. Ini ya sudah mulai ini. Tuh, tulisannya keren kan? I am a child of God. Tuh, ini jangan dibilang anak Tuhan terus Tuhan ada istrinya. Nah, ini halaman belakang yang kemarin saya tunjukin nih. Ini halaman belakang yang kemarin saya tunjukin, kelihatan? Tuh, tuh sampah-sampahnya itu saya buang tuh. Banyak kan sampah-sampahnya kan? Tuh. Ini sampah-sampah kemarin yang saya bersihkan tuh. Ini keadaan sekitar kita tuh teman-teman. Ini yang kata Rudi Yohanes kemarin. Oh itu rumah orang. Biar saya tunjukin sama kalian kita masuk nih. Kata Rudi Iskariot katanya nggak boleh masuk. Nanti kalau masuk ketahuan katanya. Nah teman-teman kita kemarin bersih-bersih.
Nah, kemarin itu saya bersih-bersih atasnya, teman-teman. Nah, ini atasnya ya. Kemarin saya bersih-bersih nih. Ini saya cat semua nih. Semua udah saya cat bersih tuh. Seharian saya kemarin ngecat dari jam berapa gitu ke jam berapa saya ngecat. Tuh. Tuh ya temennya. Jadi teman-teman kalau mau main ke sini silakan main. Tuh ini udah saya bersih-bersih semua. Ya teman-teman ya tuh. Ini semua saya garap semua nih teman-teman. Saya bersihin semua tuh. Tuh ya kan? Tuh. Seperti itu. Tuh ya. Jadi kalau Rudi Iskariot bilang, "Wah, itu rumah orang." Ya teman-teman ya, sudah ya. Jadi teman-teman, saya itu amanah ya. Kalau saya bilang kemarin kita galang teman-teman buat rumah apologet, ya kita belikan begitu. Jadi kalau ada kadrun nanya, "Oh Edis, kau galang rumah apologet tapi nggak kau ini," ternyata ya. Nih ini masih ada ini berapa lagi nih yang mau saya kerjain tuh. Tuh ngecatnya tuh, saya ngecat kan. Oke itu teman-teman tuh. Ini kemarin sampah semua yang udah saya bersihin. Tuh teman-teman ya. Ini besok yang mau kita tuh masih banyak yang harus kita garap. Nah teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang ingin mensupport ya, karena kita masih ada lagi beberapa yang mau kita perbaiki, mau kita ini ya teman-teman ya tuh garapan saya tuh. Nah teman-teman sekalian, nah kita ini kan mau ngecat mau segala macam, mau beres-beres segala macam, itu masih memerlukan biaya sedikit lagi. Nah kalau teman-teman tergerak hati ingin mensupport penyelesaian atau finishing rumah apologet ini, teman-teman bisa support di sini ya. Seperti itu. Kalau ngerjain ini itu saya perkirakan selesainya mungkin sekitar 1 minggu, teman-teman, 1 minggu. Dan kita nanti masih bongkar ini saya ini tinggal di garasi ini. Ini sebuah garasi, aslinya garasi, cuman jadi tempat begitu ya. Dan ini mau dikembalikan ke fungsinya, makanya dibongkar seperti itu. Ya. Nah, teman-teman, saya itu dari awal punya niatan awal. Ayo kita para apologet kita gabung yuk di sini. Kita bikin markas kita di sini. Kita dari sini berapologet. Cuman saya sedihnya kenapa? Sedihnya kok apologet kok sesama apologet kok malah banyak yang ngomongin saya di belakang. Itu saya sedih juga teman-teman. Tapi gimana ya? Padahal saya itu ingin merangkul semuanya begitu supaya kita itu bersama-sama seperti itu. Tapi ya mau bagaimana lagi lah. Tapi kalau kalian mau berapologet dari Indonesia itu juga boleh ya. Sebenarnya di mana saja tidak masalah. Cuman kalau di Indonesia memang tidak bisa all out, tidak bisa kita itu meng-counter mereka. Kita bisanya jawab gitu. Kalau dijawab, kalau mempertanyakan balik ke mereka nanti di penjara. Nanti di penjara. Oh, tadi gara-gara saya pakai headset. Gara-gara saya pakai headset. Itu ya teman-teman, bagi teman-teman yang mensupport, bagi teman-teman yang selama ini memberi gift, selama ini juga pernah transfer, saya ucapkan terima kasih semuanya kepada kalian. Saya tidak bisa mengucapkan satu persatu, intinya berkat daripada teman-teman sekalian semua itu sudah saya pergunakan sesuai dengan apa yang saya katakan untuk saya minta kepada kalian. Tuh, jadi saya bersyukur kepada Tuhan. Artinya harapan saya supaya berapologet ada tempatnya itu sudah dikabulkan oleh Tuhan Yesus. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman sekalian, sudah saya amanahkan, sudah saya gunakan apa yang saya janjikan kepada kalian bulan Desember, maka kita membeli satu rumah untuk apologet sudah sah terlaksana ya. Tinggal sekarang kita garap-garapnya. Ya teman-teman ya, tinggal kita sekarang garap-garapnya, dan garap-garapnya itu masih memerlukan biaya yang tidak terlalu banyak lah sebenarnya ya, mungkin hanya kurang sekitar 7% lah ya, 7% lagi 7%. Jadi teman-teman inilah ya. Nih teman-teman, jadi belum kelar ya, tuh lihat tuh, kelihatan ya.
Ini masih saya pindah-pindah nih. Tuh. Kelihatan kan? Jadi masih berantakan. Ini saya harus rapikan, harus saya susun semua. Makanya saya bangunnya aja udah kesiangan begitu. Nih, nanti masih banyak ini yang perlu saya selesaikan ya. Nih, ini kalau si Rudi kemarin bilang tuh ya masih berantakan kan tuh. Masih berantakan. Nah, ini tempat yang kemarin nih. Kalau si Rudi bilang katanya, nah nih. Nih, ini kan tempat yang kemarin kan tuh. Nah, bukan tempat kemarin kan? Nih masuk ke nih lewat sini tuh. Kan tempat kemarin. Guguk sebelah tuh. Nah. Tuh teman-teman ya. Jadi saya kemarin diliatin sama si Rudi Iskariot katanya. Itu kan anu aja katanya. Namanya Rudi Iskariot. Oh. Bagian belakang. Nanti jangan kasih tahu juga sama si Rudi. Nanti Rudi apa lagi yang dibahas sama dia. Gitu ya. Oh, sepeda-sepeda itu tempat dulu mereka pakai itu. Jadi di sini tuh ada yang tinggal sebelumnya. Itu ya. Kita balik lagi ke sana nih. Oh. So, sekali lagi kalau teman-teman mau lihat lagi tuh. Tuh, ya. Karena udah ada juga salah satu teman yang minta di-spill. Oh, kelihatan kan? With God all things are possible. Seperti ini keadaannya. Tuh ya, ini yang saya garap nih. Nah, sekarang saya mau garap ini, teman-teman, ngecat ini. Tuh, kemarin saya cat seperti itu, tapi beda ternyata. Jadi saya harus beli cat yang sama. Tuh. Ini masih banyak. Kalau di sini namanya stains, ini namanya nih. Bercak-bercak ini. Nah, ini mau saya apa? Mau saya cat dulu. Stainsnya ini, bercak-bercak ini. Tuh. Karena catnya beda-beda Ini kemarin udah semua ini, udah sawang-sawang semua, lemak semua, jadi saya bersihin. Masih banyak garapannya teman-teman. Tuh, dengan alat-alat seperti ini. Seperti itu. Jadi kita bersih-bersih. Ini juga masih mau saya bersihin tuh. Kelihatan kan? Tuh, kan bawahnya kan kotor semua, jadi harus saya bersihkan. Makanya teman-teman, kalau saya tidak live, jarang-jarang live beberapa minggu ini ya karena itu. Ya. Spill atasnya lagi. Oh, atasnya mini. Tuh atasnya. Ya teman-teman boleh main. Tuh, jadi kemarin saya cat tuh jadi belang-belang kayak gitu kan. Alat-alat seperti ini. Seperti itu. Jadi kita bersih-bersih. Ini juga masih mau saya bersihin tuh. Kelihatan kan? Tuh, kan bawahnya kan kotor semua, jadi harus saya bersihkan. Makanya teman-teman, kalau saya tidak live, jarang-jarang live beberapa minggu ini ya karena itu. Ya. Spill atasnya lagi. Oh, atasnya mini. Tuh atasnya. Ya teman-teman boleh main. Tuh, jadi kemarin saya cat tuh jadi belang-belang kayak gitu kan. Oh, tapi ini udah saya cat semua nih. Udah bersih semua, saya cat semua. Udah mengkilat kan. Tuh. Udah saya cat semua kan. Tuh. Ini juga harus saya cat. Udah saya cat semua kan. Tuh masih belang-belang tuh. Kelihatan kan? Nah, ini saya garap hari ini. Ini saya bisa ngecat nanti dari sampai sore nih. 8 jam nanti saya ngecat kerja ini. Tuh. Teman ya, itulah kenapa saya tidak siaran. Nah, bilangin sama Rudi ya. Bilangin sama Rudi. Rud, udah disediain kok satu kamar di sini Rud kalau mau berapa loget gitu. Ah, ini kamarnya Rudi nih. Mana ya kamarnya Rudi? Ah, ini kamarnya Rudi. Ah, udah disediain tuh kamarnya Rudi Iskariot. Ya, itu. Jadi Rudi Iskariot kamarnya di sini. Tuh, seperti itu ya teman-teman ya.
Oke, saya rasa itu aja teman-teman. Kita tinggal masih garap-garap lagi. Ini akhirnya jadi belang-belang tuh ya. Lihat tuh belang-belang. Nah ini kemarin yang catnya itu ternyata di atap ini beda. Jadi saya harus cari cat warna putih begini. Terus saya ngecat lagi. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman, sekali lagi ya teman-teman ya, bagi teman-teman yang tukang musrikin yang mengatakan bahwa wah itu nggak dibelikan rumah apologet, itu dipakai untuk pribadi sendiri. Itu ya bilang aja sama mereka ya, anulah, untuk berhentilah namanya berburuk sangka, itu seperti itu. Ya teman-teman ya, itulah garapan kita dan masih banyak yang harus saya garap teman-teman. Mungkin seminggu ini lah mungkin akan kelar. Teman-teman, bagi teman-teman yang ingin ikut berpartisipasi untuk finishingnya ya, untuk pembelian barang-barang tertentu lagi yang kita perlukan untuk finishing ini segala macam, teman-teman bisa ikut mensupport di sini ya teman-teman ya. Silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot layarnya. Nanti kalau udah siarannya selesai biar tidak kehilangan kontaknya. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi mensupport ini. Pembelian rumah apologet kita ini sudah selesai. Puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan Yesus, terima kasih kepada teman-teman yang mensupport. Dan teman-teman sekalian, kedepannya kita akan menjalankan program-program apologetika kita. Dan teman-teman sekalian, semoga lancar ya teman-teman ya, semoga sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan kolekte pembangunan rumah apologet kita ini akan kita tutup di bulan ini ya teman-teman ya. Terkumpul ataupun tidak terkumpul nanti dananya untuk finishing segala macamnya, itu saya sudah serahkan saja kepada Tuhan. Yang penting rumahnya sudah kita beli. Masalah nanti ada yang belum kelar, ada yang masih WC-nya begini, ada yang masih begitu, itu nggak masalah lah seiring berjalannya waktu ya, begitu. Dan ketahuilah teman-teman ya, bahwasanya saya menepati omongan saya ya. Kalau ada orang-orang bilang katanya itu nggak dibeliin rumah apologet, itu rumahnya mau main judi slot katanya. Ada yang bilang begitu. Ada. Katanya mau itu bukan dipakai buat rumah apologet, itu mau judi slot katanya. Jadi teman-teman sudah saya laksanakan. Nah teman-teman, kemarin itu saya umumkan bahwasanya teman-teman siapa yang mau merapat bantuin, ternyata nggak ada yang datang. Tapi ya namanya sibuk ya, nggak masalah lah. Kalau mau nge-hire orang atau nyuruh orang ngerjain, itu dia minta itu mahal sekali biayanya. Jadi makanya kita garap-garap sendiri aja lah ya, sambil kita jalannya. Kita beli ini, beli itu, beli cat segala macam, beli apa, peralatan kuas, semprotan segala macam, beli dempul, alat ini. Itu saya garap sendiri lah. Belajar dulu jadi tukang ya. Walaupun saya nggak ada basic bertukang gitu. Taunya saya kalau tukang itu ya saya pegang hancur. Karena begini teman-teman, seseorang itu kan menurut keahliannya masing-masing. Albert Einstein pernah berkata, jangan engkau suruh monyet berenang, atau jangan kau suruh monyet berenang, atau jangan kau suruh ikan memanjat pohon. Begitu, ikan itu berenang, monyet itu memanjat pohon. Jadi teman-teman makanya temukanlah bakatmu begitu. Tapi saya mencoba menemukan bakat saya, apakah saya bisa jadi tukang? Kemarin saya coba bener-benerin tuh, ada yang bener-benerin apa begitu ya. Ya lama-lama ya bisa, walaupun ya pening juga. Seperti itu. Banyak yang perlu kita garap teman-teman, makanya untuk penggarapan ini itu saya pikir kurang sekitar ya 7%-an lagi lah ya. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman tergerak hati ingin mensupport, teman-teman bisa support di sini ya. Nah ini teman-teman, sayangnya ini tidak saya di live-kan di YouTube ya. Kalau saya live-kan di YouTube, saya bisa ngomong ada Zel, ada ini, tapi nggak ada. Jadi cuma lewat sini saja. Jadi kalau teman-teman tergerak hati ingin mensupport, teman-teman bisa support dari sini ya. Nah teman-teman sekalian, bagi siapa saja yang mau main, mau nginap, silahkan. Mainlah, nginaplah, seperti itu ya. Pintu terbuka. Seperti itu. Ya teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang mensupport, saya ucapkan makasih. Bagi orang yang membenci, ya deritamu. Oke, kira-kira itu saja teman-teman, atau gimana?
Yang mau main yang berada di sekitar California bagian selatan. California itu ada Southern California dan juga ada Northern California ya. Ada utara North California, ada juga yang selatan California. Jadi yang bagi di selatan California teman-teman dekat kok seperti itu. Dan teman-teman dulu kita itu pengen pindah state. Supaya apa? Supaya terjangkau. Tetapi karena teman-teman semua mensupport saya, akhirnya kita tidak perlu harus pindah state. Gitu ya. Kita tidak perlu harus pindah state, tetapi kita bisa membeli di state ini. Padahal state ini itu adalah state yang paling mahal. Gitu teman-teman. State ini itu adalah state termahal di seluruh Amerika. Tapi kita bisa membelinya di sini. Puji Tuhan ya teman-teman ya, puji Tuhan. Dan ini seperti janji saya akan kita jadikan rumah yang bertujuan untuk berapologetika. Seperti itu. Jadi kita berbicara dari sini, membicarakan kebenaran. Ingat ya, membicarakan kebenaran itu bukan menghujat, mencaci maki, tidak. Kita beritakan apa yang tertulis. Seperti itu. Ya, jadi teman-teman, sekali lagi teman-teman, saya tidak berhenti-berhentinya karena masih ada sekitaran 7% lagi ya, dana yang kira-kira nanti akan saya perlukan. Jadi kalau teman-teman ingin mensupport, silakan teman-teman mensupport. Ingat ya teman-teman ya, jangan kalian berpikir bahwasanya, begini begitu. Teman-teman, ini saya kasih tahu ya. Kalau saya disuruh milih, ini teman-teman biar tahu. Kalau saya disuruh milih, saya lebih milih di Indonesia. Cuman masalahnya apa? Kalau saya ke Indonesia, saya sudah disambut nanti di Bandara Soekarno-Hatta. Itu masalahnya. Yang namanya rumah, itu sama saja. Rumah itu dimanapun, itu tetap saja untuk istirahat, untuk kita mandi, makan. Seperti itu, mau di mana aja sama. Kalau saya disuruh milih, ya lebih milih di Indonesia. Ini pajaknya ini mahal, teman-teman. Pajaknya ini sekitar 150 juta per tahun. Itu sudah termasuk HOA, udah termasuk sampah, udah termasuk air, udah termasuk sekitar segitu, 150 juta. Itu hanya biaya-biaya seperti itu. Makanya nanti saya nggak tahu gimana cara mengatasinya ini. Yang jelas saya pokoknya percaya saja teman-teman pasti juga tidak akan membiarkan saya berjalan sendiri. Begitu. Artinya saya percaya teman-teman pasti akan mensupport saya. Itu pasti akan dicukupkan seperti itu ya. Kalau kita bisa membeli seperti ini, bagaimana mungkin kita tidak bisa maintenance-nya? Pembayaran biaya tahunannya dan lain sebagainya. Seperti itu ya teman. Jadi teman-teman, ya tentunya juga saya sudah banyak juga menerima juga nasihat-nasihat petuah-petuah ya dari orang-orang senior-senior yang berada di sini begitu ya. Tentunya sebagai junior, sebagai orang yang baru datang ke sini, kita juga harus mendengarkan apa saran-saran dari mereka seperti itu. Ya. Jangan spill depannya, kita nggak usah spill depannya, kita spill dalamnya saja begitu ya. Soalnya nanti Rudy Iskariot nanti dia bisa mengutus siapa? Milo. Seperti itu ya. Jadi teman-teman sekalian, saya mohon maaf kalau tadi siarannya juga sudah jam 11 malam, hampir jam 11 malam karena seharian saya kerja garap ini, badan saya hancur lebur, remuk redam, jadi bangunnya juga telat seperti itu. Ini juga saya masih garap-garap lagi teman-teman. Oke, saya rasa seperti itu aja teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin mensupport, ya ingin menambahi dana untuk rehab ini segala macam, teman-teman bisa support lewat situ ya. Ini sudah tanggal 12, berarti sebentar lagi tanggal 13 Desember. Hanya sekitar 2 minggu lagi saja teman-teman penggalangan rumah apologet ini. Setelah itu saya tutup di akhir Desember. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi itulah yang saya sampaikan. Selama ini kalau ada kata-kata yang salah teman-teman juga jangan dimasukkan dalam hati. Selama ini mungkin juga saya kalau ada selip-selip omongan juga jangan dimasukkan dalam hati. Ya namanya juga kadang-kadang juga selip, kadang-kadang juga bisa salah. Kalau seandainya dalam pandangan kalian saya salah, ya dimaafkan. Intinya teman-teman, yang kita beritakan adalah supaya setiap orang datang kepada Tuhan Yesus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, hidup seturut dan segambar dengan Tuhan Yesus. Itulah yang saya dan Anda semua inginkan, supaya kita setiap hari semakin mirip dan serupa dengan gambar anaknya, seperti itu. Jadi seperti itulah teman-teman.
Saya rasa siaran kita hari ini itu saja. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom, selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa.